Bagaimana kabar putriku? Mami. Iya, ini Mami. Kamu tahu kan Mami begitu rindu. Kenapa kamu tidak datang berkunjung ke rumah? Andrea begitu senang melihat Mami yang ternyata ikut pergi ke kantor. Dedi pasti ada rapat penting sehingga tidak bisa menemani Mami ikut sekarang. Andrea mau menemani Mami hari ini, tapi Andrea harus ikut rapat. Iya, gak apa-apa kok. Mami kesini juga iseng, soalnya besok harus pergi lagi ke luar kota. Oma kamu pengen jalan-jalan, tahu sendirilah ya. Andrea mengulum senyum kemudian memeluk maminya kembali dengan erat sebelum pergi. Sebenarnya ada hal aneh yang sedang Mami pikirkan. Kenapa Andrea bisa bekerja lagi di perusahaan? Bukankah dia sudah menikah dengan pewaris Artadov? Itu urusan rumah tangga mereka, gumam Mami yang langsung melangkahkan kakinya menuju kafe. Rapat evaluasi bulanan perusahaan mereka diadakan hari ini. Setiap ketua tim di masing-masing divisi harus hadir, begitu juga kepala staf kantor harus hadir. Andrea sudah mengantongi laporan dari timnya yang akan dia pertanggungjawabkan sebagai hasil kerjanya. Hanya saja, entah kenapa, firasat Andrea tidak enak. Hingga tiba saat namanya dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban serta evaluasi dari timnya. Ketika Andrea membuka laporannya, betapa terkejutnya Andrea kalau laporan yang dia bawa salah. Andrea menghela napas. Ada Nona Andrea, kami menunggu begitu lama untuk Anda menyampaikan hasil evaluasi, tegur salah satu manajer yang tentu saja mendapat tatapan tajam dari sosok Dedi yang juga ikut memperhatikan Andrea sekarang. Ekem. Dari hasil evaluasi kerja bulanan tim kami, permasalahan yang dihadapi mengenai pengemasan produk dan juga desain produk sudah teratasi, meski yang saya sayangkan, pihak manajerial tidak mendukung penuh terkait beberapa revisi yang diajukan. Dengan sangat terpaksa, Andrea mengatakan apa yang dia ingat. Miss Belle menatapnya dengan tajam dari kejauhan sana. Meski sebenarnya Andrea tidak begitu peduli, karena yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya Andrea bisa cepat menyelesaikan laporan terkait evaluasi bulanan ini. Mungkin tim manajerial bisa memperhatikan lagi kondisi seperti ini. Jika terus diulur juga tidak baik, ujar kepala manajer perusahaan yang ikut setuju dengan saran Andrea. Menarik, gumam Dadinya. Kenapa Pak Kepala Manajer menyetujui saran dari Put, Nona Andrea? Andrea sudah panas dingin duluan, takut Dadinya salah sabun, mengatakan bahwa Andrea ini putri sulungnya. Ya, seperti kata Nona Andrea tadi. Saya tidak bermaksud menyudutkan. Hanya saja, banyak dari ketua tim divisi melaporkan hal ini kepada saya. Mungkin memang tenaga manajerial kita tidak banyak, dan banyak pekerjaan yang harus mereka urus. Tapi kalau pemeriksaan laporan memiliki hambatan, maka hal itu lebih berpengaruh. Seharusnya kita sudah tahu kalau di dunia kerja, kita dituntut untuk profesional. Andrea melirik Belle dengan senyumnya. Sementara wanita itu hanya memberikan tatapan datar seraya menggeleng. Tidak disangka, masalah itu malah dibawa ke meja rapat evaluasi bulanan. Tentu saja Andrea tahu kalau Miss Belle mungkin saja akan memanggilnya setelah ini. Ketua tim 1 dan 3, saya harap kalian datang ke ruangan saya, ucap Miss Belle dingin. Andrea dan Andre hanya mengangguk singkat, meski setelah itu Andre melirik Andrea dengan tatapan memohon. Saya kira tidak ketahuan, tapi ternyata beliau mengkhianati kita. Itu sudah sepantasnya sih. Anda jangan terlalu pusing. Justru kalau tidak ditegur seperti itu, Miss Belle tidak akan pernah sadar kalau dia sering mengulur waktu untuk pekerjaan kita. Andre menepuk pelan bahu Andrea. Memang, kamu memang benar, Andrea. Saya salut sama kamu. Ketika mereka hendak pergi menuju ruangan Miss Belle, tiba-tiba saja Pak Andre mengambil sesuatu di dekat tong sampah. Ini, laporan evaluasi timmu, kan? Andrea mengambil map tebal yang sudah kotor terkena tumpahan es.
Mata Andrea membelalak terkejut karena melihat laporan yang dia cari justru ada di dekat tong sampah. Pantas saja tadi isinya berbeda. Isinya berbeda. Dan kamu bisa menyampaikannya dengan santai. Luar biasa, Andrea. Cek, siapa manusia sialan yang melakukan hal tidak jelas seperti ini? Andrea melirik Andre curiga. Bukan saya, dan pikir saja, saya tidak mungkin memberikannya kepadamu kalau saya yang melakukannya, bukan? Anda benar. Sekarang kemungkinan yang bisa Andrea pikirkan adalah Raeli. Meskipun merasa kalau hal ini tidak benar. Mana mungkin Raeli bersikap kekanakan? Apa iya? Gumam Andrea. Entahlah, dia masih memaklumi dan tidak mau memperpanjang masalah. Lihatlah, masalah hidupnya saja sudah begitu banyak. Bagaimana sih rasanya mengikuti rapat bulanan yang hanya dilakukan oleh seluruh kepala staf dan ketua tim? Aku penasaran, kamu tidak, Raeli? Raeli, yang saat ini dalam mood bahagia, hanya memberikan senyuman lebarnya. Tidak begitu tertarik, karena dia bekerja sebagai karyawan saja, Raeli sudah bersyukur. Kembalinya ketua tim divisi 3 membuat mereka fokus lagi akan pekerjaan mereka. Kata manajer, divisi 3 belum ada perkembangan juga. Khususnya kamu, Raeli, karena hampir desain-desain yang diserahkan mirip dengan yang di internet, tegur Pak Andre. Raeli menunduk malu. Maaf, Pak, lain kali saya pasti memberikan desain yang berbeda. Bagus, karena saya cukup ingin mengeluarkan satu orang di divisi 3. Saya pusing dengan hasil pekerjaan kalian yang masih kalah dengan divisi 2 dan 3, meski apa yang kita lakukan tidak sama. Beruntung tadi Nona Andrea membantu saya untuk berbicara masalah kalian, berterima kasihlah saya tidak mengamuk dan marah sekarang. Tegas Pak Andre. Pak, bagaimana dengan rapatnya? Tanya Valet kepada Andre. Lancar jaya, dan tidak sekarang. Belajarlah dari divisi lain, yang selalu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Raeli menggeretakkan giginya, tidak disangka Andrea bisa melalui hal itu dengan sempurna. Jangan pulang dulu, Mami mau ngajak kamu makan bareng. Raeli. Ah, biarkan dia menikmati waktu untuk dirinya sendiri. Apalagi kamu itu sudah menikah, Mami jadi selalu sedih setiap kali membayangkan Andrea tidak ada di rumah. Andrea hanya menuruti keinginan maminya, dia pulang lebih dulu sebelum jam pulang. Meski mendapat protes dari Mona dan rekan lainnya, Andrea hanya memberikan senyuman tajam dengan arti, jangan protes, nanti saya suruh kalian lembur. Mereka makan bersama di sebuah restoran pasta di dekat kantor. Mami tidak berhenti memperhatikan Andrea. Sesekali wanita paruh baya itu tersenyum ke arah Andrea. Sekarang kamu sudah menikah. Mami masih teringat Andrea yang masih belajar jalan, sekarang malah sudah, mau punya anak saja, ujar Mami. Mami tertawa kecil kemudian menggenggam kedua tangan putrinya. Mami senang selama kamu senang. Jujur saja, awalnya Mami ragu Raeli yang menikah dengan Tuan Muda Artadov, karena pasti sangat susah untuk Raeli beradaptasi dengan Tuan Muda Artadov. Mendengar hal itu, entah kenapa Andrea jadi tidak suka. Kenapa mamanya ini malah mendukung dirinya bersama dengan kulkas satu pintu itu? Kenapa, Mi? Padahal James tidak sebaik yang Mami kira. Mami tampak terkejut. Dia sudah menyakiti kamu. Tidak, hanya saja dia itu orang yang dingin. Mami tersenyum kecil. Es itu bisa mencair kalau ada kehangatan. Perlahan kamu pasti bisa bujuk dia, anak itu sudah banyak mengalami luka di masa kecilnya. Mami ingin bertemu dengan James, tapi Mami takut. Mami aja takut, gimana aku coba? Kamu kan adik kesayangannya dulu. Gak ingat? Gak. Mana mungkin? Mami mendengus. Mungkin karena saat itu usiamu baru 3 tahun. Intinya, semoga esnya bisa segera cair. Mami kepikiran untuk segera menculik cucu Mami soalnya.
Sepulang Andrea dari kantor, dia bisa melihat suasana rumah sudah sedikit sepi. Para pelayan haruskah sudah istirahat, apalagi ini jam menunjukkan pukul 11:30. Hampir tengah malam. Mami mengajak Andrea mengobrol begitu panjang. Kemudian disusul Daddy yang ternyata mengajak Riley ikut serta, hingga membahas nostalgia masa kecil. Memang pembahasan itu tiada habisnya. Brak. Andrea dengan segera mendekati sumber suara. Yang dia lihat sekarang adalah James yang kini terduduk di lantai dengan rak buku jatuh di sampingnya. James. Kamu tidak apa-apa. James tidak menjawab, dia bahkan tidak menoleh. Aku antar kamu ke kamar. Andrea hendak memegang lengan James, namun pria itu segera menariknya lagi. Jangan sentuh aku. Aku cuma mau bantu. Aku tidak membutuhkan bantuan, James. Dasar kepala batu. Aku cuma mau membantu. Tidak ada salahnya menerima bantuan orang sesekali. Angkuh sekali kamu ini. Omel Andrea. Memang terkadang Andrea itu suka berpikir pendek sebelum mengatakan sesuatu. Aku tidak butuh bantuanmu. Hanya itu saja yang James ucapkan. Aku juga tidak akan memberikan bantuan kalau melihatmu terluka seperti ini. Jangan sok peduli, James. Bentak Andrea yang benar-benar kehilangan kesabarannya. James hanya terdiam dengan posisi yang masih sama, terduduk merenung. Entahlah, Andrea tidak melihat ekspresi wajah James karena keadaan cukup gelap. Tidak lama, suara hujan yang lebat turun. Disusul suara petir yang cukup keras. DUARR. James tidak sadarkan diri dalam pelukan Andrea. Kelvin datang lebih lambat dari perkiraan, sehingga Andrea mau tidak mau menemani James yang saat ini terbaring tak sadarkan diri di ranjang kamarnya. Kalau dipikir-pikir, tempat yang saat ini digunakan memang milik James. Apa Andrea perlu meminta pada Kelvin tentang kamar terpisah untuknya? Andrea menggeleng canggung, mengenyahkan pikiran batin tentang pisah kamar. Dia memang agak risih dan takut jika berdekatan dengan pria dingin seperti James. Tapi setidaknya, dia ingin menunjukkan kepada semua orang kalau pernikahannya baik-baik saja. Tatapan Andrea mengarah pada James yang kini terpejam lemah di atas ranjang. Pria yang selalu menolak kehadirannya dengan dingin. Bersikap seolah-olah Andrea hanya orang yang merepotkan, dan ternyata bisa jatuh, terlihat lemah seperti ini. Tok. Suara ketukan pintu 3 kali membuat Andrea menoleh. Masuk, ujarnya dengan suara pelan. Tidak butuh waktu lama, pria dengan setelan jas rapi dan potongan rambut berwarna coklat menyapa dengan khawatir. Maaf saya terlambat, ucapnya kemudian mendekat dan bertanya lagi. Seharusnya saya sudah sadar dan datang lebih cepat ketika tahu hujan sedang lebat-lebatnya. Ini salah saya, dan kelalaian saya. Andrea menggeleng dengan cepat, merasa tidak enak hati karena menurutnya sikap Kelvin agak berlebihan. Santai saja. Tadi kepala pelayan yang membantu saya membawa James ke kamar. Anda tidak perlu sungkan begitu. Tatapan Kelvin sangat serius. Andrea merasa kalau sekarang dirinya lah yang salah bicara. Saya akan berbicara pada Tuan setelah sadar. Tanpa pikir panjang, Kelvin mulai mengecek keadaan James seperti orang profesional. Andrea mengernyitkan dahinya bingung, kenapa mendadak Kelvin beralih peran dari asisten menjadi seorang dokter. Benak Andrea meracau. James merintih dengan mata terpejam. Hal itu membuat Andrea segera bangkit dan ikut menatap wajah pria yang kini pucat itu dengan khawatir. Apa sebaiknya kita bawa saja dia ke rumah sakit? Tuan tidak akan pernah mau dibawa ke rumah sakit, jika tidak dalam keadaan terdesak, balas Kelvin, dan entah kenapa balasan Kelvin tadi terdengar tidak bersahabat. Kelvin tidak mengatakan apa-apa lagi setelah dia terlihat menghela napas lega. Andrea juga ikut lega melihat Kelvin tidak sepanik tadi. Meski hawa-hawa mencurigakan membuat Andrea harus berasumsi tentang hubungan mereka. Apa jangan-jangan selama ini, alasan James sedingin itu, karena tidak ingin menyakiti hati Kelvin? Pikirnya berkecamuk dalam hati.
Tapi hal ini tidak bisa dibiarkan. Mau ditaruh di mana harga diriku, masa kalah dengan pria seperti Kelvin? Aku harus membuat James kulkas itu menyukaiku. Tekadnya pada diri sendiri. Melihat Andrea tiba-tiba bergelagat semangat di saat James lengah, menimbulkan berbagai tanda tanya dari Kelvin. Nyonya, sebaiknya Anda beristirahat. Keadaan Tuan mulai membaik, dan hujan sudah sedikit mereda meski ada suara petir kecil. Setidaknya saya percaya kalau Nyonya tidak akan menyakiti Tuan James. Kelvin tersenyum ramah, namun Andrea bisa merasa kalau kalimat akhir ucapan James seakan-akan menyuruh Andrea untuk waspada, dengan tidak berbuat macam-macam pada James. Tentu saja, balas Andrea. Aku tidak mungkin menyakiti orang yang spesial bagimu ini, kan? Lanjutnya dalam hati. Kalau begitu, saya pamit, Nyonya. Saya akan istirahat di kamar kepala pelayan, Anda bisa memanggil saya dengan tombol itu kapanpun Nyonya membutuhkan. Kelvin pamit dengan sopan dan meninggalkan Andrea berduaan dengan James di kamar. Berduaan, iya. Andrea sedang berduaan dengan James sampai pria itu siuman. Tapi kenapa rasanya aneh sekali? Bukankah Andrea memang mengharapkan hal ini? Sebenarnya, apa yang terjadi denganku? Wajah tampan James membuat Andrea kaku mendadak. Semakin diperhatikan, semakin tampan, sehingga Andrea takut semakin goyah. Dia tampan, apa dia tidak menyadarinya? Andrea menepuk dahinya pelan, sesaat setelah dia sadar kalau James tidak bisa melihat. Andrea bangkit dari tempatnya kemudian menarik selimut sampai dada, berharap James tidak kedinginan. Niat hati ingin tidur di sofa lebar depan televisi, urung seketika melihat ranjang lebar yang tersisa satu tempat di samping James. Masa bodoh. Andrea tidur di samping James dan berbalik badan. Keesokan paginya, Andrea terbangun di pelukan pria itu. Jantung Andrea berdegup kencang, nafasnya tercekat ketika Andrea mendonggak dia akan berhadapan langsung dengan wajah tampan James. Perlahan-lahan Andrea menjauh dari James, sebelum pria itu menyadari posisi mereka, meskipun Andrea kembali berpikir bodoh karena James mungkin tidak sadar mengingat sedang terlelap. Ketika Andrea bersiap, dia langsung mengganti pakaiannya di kamar. Apa yang harus dikhawatirkan melihat sosok James yang masih terlelap? Desain produk yang kemarin sudah lumayan bagus, tapi kenapa sekarang berubah jelek? Ini sampah. Andrea hanya bisa meringis mendengar Miss Belle marah-marah dari pagi sampai menjelang istirahat sekarang. Andrea memperhatikan karyawan yang harus lapang dada mendengar beberapa kata kasar dari atasan mereka, sembari menanti giliran untuk masuk ke dalam. Takdir malah mempertemukan Andrea dan Raeli yang saat ini ikut menanti giliran masuk ke dalam ruangan. Raeli tersenyum hangat menyapa Andrea, namun Andrea hanya membalas dengan tatapan datar. Kak, apa yang terjadi denganmu? Padahal aku sudah menyapa kakak dengan semangat. Raeli tertunduk sedih. Lagi-lagi Andrea hanya membalas dengan tatapan datar, tanpa senyuman ramah yang dulu Andrea tujukan pada Raeli. Sekali berkhianat, maka akan selalu berkhianat, dan Andrea benci hal itu. Aku permisi dulu, Raeli, ucap Andrea pamit ketika gilirannya untuk masuk. Bukannya senang, Raeli justru menaruh curiga. Kenapa sekarang Andrea begitu dingin memperlakukannya? Apa yang salah? Bukankah Andrea tidak tahu apa-apa tentang perselingkuhan itu? Setelah puas berdebat dengan Miss Belle, Andrea keluar ruangan dan melihat Raeli yang hendak masuk. Lebih tepatnya, Andrea hanya melirik kemudian pergi mengabaikan Raeli. Bagaimana dengan anggarannya? Apa Miss Belle setuju? Mona membombardir Andrea dengan banyak pertanyaan sebelum duduk, dan ini yang terakhir. Aku rasa sedikit mustahil Miss Belle setuju, sahut Soya. Diamlah. Kalian pikir, ketua kalian ini tidak bisa negosiasi? Ujar Andrea membanggakan diri sendiri. Hah, dia mulai lagi, bisik Soya pada Hendrik. Namun Hendrik justru terlihat semangat. Pasti berhasil. Ibu ketua kita adalah orang yang berbakat.
ujarnya. Mona menahan untuk tidak tertawa. Lihatlah Hendrik kita yang polos ini. Mona berdehem pelan kemudian melanjutkan. Maksudmu Andrea berbakat dalam hal mendebat? Soya menukik. Lihatlah siapa yang berbicara. Andrea berdecak sebal. Kalian mau aku pindahkan ke divisi lain? Ancamnya. Sepulang bekerja, Andrea sudah siap membereskan barangnya kemudian turun bersama dengan Mona. Namun ternyata ada pemandangan yang membuat matanya sakit. Andrea, bukankah itu mantan pacarmu? Mona memekik heboh. Diam. Sayangnya, ketika Andrea hendak kabur, Raeli malah mengetahui keberadaannya. Hal itu tentu saja membuat Andrea mau tidak mau memasang ekspresi tak enak hati. Kakak, sapa Raeli semangat. Dia berlari tanpa menghiraukan beberapa orang yang ada di sana dan langsung memeluknya. Berusaha terlihat seperti adik yang begitu menyayangi kakaknya. Lepaskan, kamu tidak malu dilihat banyak orang. Bisik Andrea. Kakak banyak berubah. Memangnya kenapa kalau aku memeluk kakakku tercinta? Cih, manusia munafik ini. Dia mengatakan kakak tercinta tapi dia merebut kekasihku, batin Andrea berkecamuk. Pria itu tampak mendekat dan langsung merangkul Raeli mesra. Tentu saja Andrea hanya memberikan tatapan datarnya meski sekarang pria itu sedang memberikan senyuman termanisnya untuk Andrea. Andrea, lama tidak berjumpa. Raeli terlihat tak enak, dia hendak melepaskan rangkulan Rio dari pundaknya. Selamat untuk kalian berdua. Aku doakan semoga langgeng sampai ajal menjemput kalian, ujar Andrea. Wanita itu tersenyum kecil kepada dua manusia di hadapannya. Sampai berjumpa lagi, mantan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.